Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, jemaat kekasih Kristus. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih dan setia. Kami mengucap syukur untuk hidup yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani. Dalam menjalani hidup ini, kami sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk dapat mengerti kehendak-Mu dalam firman yang kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat 3b sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sudah banyak makan asam garam. Demikianlah peribahasa yang biasa dilekatkan kepada orang-orang yang sudah tua. Namun, kita semua pasti mengerti maksud dari peribahasa ini bukan secara khusus bicara tentang usia. Peribahasa ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah memiliki banyak pengalaman dan wawasan dalam kehidupan ini. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami berbagai tantangan dan mengalami pasang surut dalam kehidupan. Peribahasa tersebut dapat dilekatkan kepada Daud. Di sepanjang hidupnya, Daud telah mengalami pasang surut. Ada masa-masa kejayaan dan kemakmuran, tetapi juga tidak sebentar masa kesengsaraan yang harus ia lewati. Ia dikejar-kejar musuh, ia ingin dibunuh, ia tertekan atas dosa yang dibuatnya. Tetapi satu hal yang perlu kita garis bawahi tentang hidup Daud, yaitu dalam setiap masa jaya ataupun masa sulit, ia selalu melewatinya bersama dengan Tuhan. Daud paham bahwa siapa berlaku benar dan adil akan bersinar seperti fajar. Maka dalam tugasnya sebagai pemimpin, ia berjuang memerintah dengan adil dan ia menjadi pemimpin yang takut akan Allah. Persekutuan yang erat dengan Tuhan membuat Daud melihat pasang surut kehidupannya sebagai rancangan Tuhan yang indah. Dalam perkataannya yang terakhir ini, ia mengatakan, sebab segala keselamatanku dan kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Daud tidak mempertimbangkan masa kesengsaraannya untuk menghakimi Tuhan. Tetapi ia tahu semua dirancangkan Tuhan untuk keberhasilannya dan semua itu terbukti dalam hidup Daud. Dalam bagian ini kita bisa melihat dua kesimpulan Daud atas jalan cerita hidupnya. Pertama, ia tahu bahwa Tuhan sedang menegakkan perjanjian kekalnya yang teratur dan terjamin. Kedua, ia tahu bahwa segala hal dalam hidupnya adalah dari Tuhan. Daud menyimpulkan jalan cerita hidupnya dengan bijaksana. Kedua kesimpulan tersebut menjadi bukti iman Daud yang teguh pada Allah yang setia. Tetapi untuk bisa menyimpulkan kehidupan dengan bijaksana seperti itu, dibutuhkan persekutuan yang erat dan panjang bersama Allah. Karena dalam persekutuan yang erat itulah
kita dituntun menjadi orang benar dan takut akan Allah. Jemaat yang terkasih, bagaimanakah kelak kita menyimpulkan kehidupan kita? Percayakah kita akan janjinya yang kekal dan rancangannya yang indah? Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan ingin kami menjadi pribadi-pribadi yang benar dan takut akan Allah. Tetapi kami juga sadar, standar manusia tidak bisa mencapai hal itu. Namun Kristus hadir, memberikan gambaran bagi kami bagaimana menjadi manusia yang benar dan takut akan Allah. Oleh karena itu, kami mau percaya padanya dan mengikuti Dia selalu. Kami juga menyerahkan hidup kami, Tuhan, agar dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Kiranya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.